Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di pagi hari yang cerah ini kita akan bersama-sama belajar tentang cara mengendalikan emosi. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Oke? Apa yang kalian ketahui tentang emosi? Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya perasaan marah, perasaan sedih, senang, atau perasaan lainnya. Perasaan-perasaan ini yang disebut dengan emosi-emosi merupakan gambaran dari perasaan manusia ketika menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Lalu, apa manfaat emosi dalam kehidupan manusia? Emosi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Fungsi yang pertama, yakini emosi sebagai kekuatan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan di hidupnya. Munculnya perasaan sayang, cinta, marah, benci akan membuat manusia lebih menikmati dinamika kehidupan bersama orang lain. Bayangkan jika kalian tidak memiliki perasaan emosi seperti apa yang saya sebutkan tadi, kita akan kesulitan untuk mengekspresikan diri kepada orang lain sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang sedang kita rasakan, yakni emosi sebagai pembangkit energi dalam kehidupan sehari-hari. Emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika kita berhasil menunjukkan perasaan kita kepada orang yang kita sayangi. Misalnya kepada orang tua kita, saudara kita, atau teman-teman kita. Perasaan ini akan membuat kita itu semangat dan meningkatkan energi positif yang kita miliki. Lalu yang ketiga, emosi sebagai pembawa pesan. Biasanya ya, emosi mampu memberitahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi, sehingga kita mampu melakukan apapun sesuai dengan perasaan yang dirasakan saat itu, baik dalam kondisi bahagia, dengan ikut atau kondisi sedih, dengan ikut berempati. Apakah kalian sudah pernah melihat kondisi emosi dari teman-teman di sekitar? Dan kalian, apa yang sudah kalian lakukan untuk merespon emosi tersebut? Ada dua aspek yang mempengaruhi munculnya emosi. Yang pertama, faktor dari dalam diri, kondisi fisik, temperamen, sistem saraf, dan struktur otak. Manusia yang berbeda-beda juga mempengaruhi bagaimana emosi tersebut muncul. Dan faktor yang kedua itu dari luar diri, pola asuh, kebudayaan, aturan dari keluarga tentang kapan, di mana, dan bagaimana emosi itu harus diungkapkan. Sangat mempengaruhi sekali bagaimana emosi seseorang terbentuk. Nah, di sini ada 6 macam-macam emosi. Yang pertama, yakni emosi bahagia. Yang kedua, emosi sedih. Yang ketiga, emosi takut. Yang keempat, emosi jijik. Kelima, emosi marah. Keenam, emosi terkejut. Sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Oleh karena itu, harus memiliki cara untuk mengendalikan emosi pada diri kita. Ada 6 cara yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan emosi pada diri kita. Yang pertama, yakinkan diri sendiri bahwa kita itu berpegang penuh untuk mengontrol emosi diri kita sendiri. Yang kedua, jangan kita bisa mengendalikan imajinasi kita sebagai mengendalikan pikiran negatif yang terus menyerang kita setiap waktu. Yang ketiga, cara terbaik untuk mengatasi emosi adalah dengan merelakan dan tidak menyimpan rasa dendam pada orang lain. Yang keempat, cobalah untuk melihat lebih dekat gaya hidup diri sendiri untuk mengidentifikasi alasan yang memicu emosi kita. Yang kelima, yaitu ada hindari kecurigaan dan bebaskan dirimu dari pikiran-pikiran yang terus berulang. Yang keenam,
Jika kamu merasa beraksi berlebihan pada situasi tertentu, cobalah untuk berzikir. Zikir itu dapat menjaga hati tetap hidup. Secara tidak langsung, ketika kita berzikir, itu bisa mengendalikan emosi yang ada pada diri kita. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari materi layanan pada sesi kali ini. Ingat, manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri saat dikuasai amarah, tenang saat dipermalukan, dan tersenyum saat diremehkan. Kita semua itu memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik dari versi kita sebelumnya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.